Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Lengayan TV. Jumpa lagi dengan kami dalam kabar Kabupaten Pesisir Selatan hari ini. Pemirsa dapat kami laporkan tentang pasca banjir yang ada di Kecamatan Ayang, tepatnya di Nagari Kambang Utara dan Nagari Kambang, yang paling terkena dampak banjir pada saat ini. Pemirsa LTV, tingginya intensitas hujan di Kecamatan Ayam beberapa hari ini menyebabkan 9 nagari yang ada di Kecamatan Ayam mengalami banjir sehingga melumpuhkan perekonomian masyarakat. Baiklah pemirsa, kita dengarkan dulu penjelasan dari Wali Nagari Lakitan Utara. Ya, begini Bapak, telah terjadinya banjir di Lakitan Utara pada hari Jumat. Itu yang paling meluap di Lakitan Utara itu terjadi jam 2.30, karena Lakitan Utara itu menerima banjir kiriman dari hulu, sementara akses jalan yang ada di Padang Marapalam dekat Panti Asuhan tidak bisa dilewati oleh mobil pada kondisi saat itu. Sedangkan warga kami, semua rumah itu terendam Pak, terendam banjir semuanya. Di rumah Wali Negari sendiri pun Pak, sehingga ini Pak, pinggang dalamnya air di rumah Pak Wali Negari Kecamatan Utara. Antisipasi yang telah kami lakukan dari pemerintah Nagari pada saat kondisi banjir itu, jam 5:30 Wali Nagari telah membagikan sembako kepada masyarakat berupa mie instan ke seluruh warga yang terdampak kena banjir tersebut. Dan juga ada warga kami Pak yang mengungsi sebanyak 22 kakak, ada datanya di posko kantor Wali Negari Kecamatan Utara. Upaya pemerintah Negara Kecamatan Utara pada hari ini Pak, menginput data warga kami yang terdampak daripada banjir, ternaknya yang mati, lahan pertaniannya, lahan perkebunannya, rumahnya yang rusak, itu sedang kami input Pak, supaya datanya valid. Fasilitas umum Pak yang pada saat ini yang terendam itu Panti Asuhan, itu sangat banyak terendam, alat elektroniknya banyak yang basah, dan juga SD 40 di Pasar Baru itu juga terendam, kantor pos juga terendam Pak. Itu fasilitas umum. Sementara jembatan jalan tidak ada yang putus di Lakitan Utara. Itu Pak laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PJ Wali Negari Kambang, Kecamatan Ayang, Kabupaten Pesisir Selatan, melaporkan bahwa di Negari Kambang telah terjadi banjir yang terdampak itu 8 kampung, sementara yang terparah ada 6 kampung yang terdiri dari 2.000 kakak. Pada saat sekarang kami pemerintahan Negari Kambang masih akan menyalurkan bantuan bentuk makanan, dan juga ada beberapa selimut, tikar, dan berbentuk berbagai makanan seperti roti gitu. Pada saat ini fasilitas umum yang terdampak di banjir yaitu 7 buah sekolah SD, 1 SMP yaitu SMP Negeri 2 Layang, 1 buah SMA yaitu SMA 3 Negeri Layang, dan ada 1 PAUD dan 1 TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat LTV yang beriman. Sebagaimana kita tahu bahwa segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semata-mata adalah untuk menguji sampai di mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang beriman, banyak sekali ulama mengatakan bahwa tanda-tanda kiamat sebenarnya sudah ada di depan mata, seperti gempa bumi, bencana alam, banyaknya orang yang meninggal, kemudian banyaknya fitnah yang terjadi di masyarakat kita.
Jadi sudah seharusnya kita menyadari bahwa kejadian-kejadian alam yang seperti ini adalah sebuah peringatan dari Allah agar kita selalu mawas diri dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat LTP yang beriman, pada masa sekarang ini memang kita sadari banyak sekali manusia yang bersifat sombong dan takabur, kemudian dan semena-mena merusak alam demi kepentingan pribadi dan kepentingan kroni atau keluarga. Nah, kepentingan tadi tidak memikirkan bagaimana nanti imbasnya kepada masyarakat luas, sehingga terjadilah bencana-bencana yang merugikan semua lapisan masyarakat hanya gara-gara segelintir manusia yang merusak alam dengan cara yang tidak terpuji. Pemirsa yang beriman, sebenarnya semua kekayaan alam yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia itu sebenarnya diberikan semata-mata untuk kemaslahatan dan kepentingan manusia itu sendiri, dan Allah tidak berkepentingan dengan segala hal tersebut karena Allah adalah yang Maha Kaya dan Maha Pencipta. Kejadian demi kejadian itu akan selalu terulang akibat kesombongan dan keserakahan manusia itu sendiri, sehingga keserakahan itu mengakibatkan kehancuran kepada orang lain yang notabene akan menelan baik harta maupun jiwa, dan hal ini tidak akan pernah berhenti kalau manusia itu sendiri tidak sadar akan perbuatannya. Dengan adanya kejadian-kejadian dan musibah-musibah seperti ini, Allah sebenarnya sudah memberikan peringatan kepada kita agar kita selalu mawas diri dan selalu mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana Allah juga memberikan berbagai kenikmatan kepada kita dan memberikan ganjaran-ganjaran berupa pahala yang berlipat ganda apabila kita selalu berbuat dalam kebajikan. Saudaraku-saudaraku yang beriman, sebenarnya kejadian seperti ini bukanlah kejadian pertama kali yang diberikan Allah kepada kita, tetapi kejadian ini adalah kejadian yang berulang kali sebagai teguran dari Allah agar kita selalu mawas diri dan mengakui kekuasaan Allah, dan Allah tidak akan memberikan cobaan bagi kita di luar kemampuan kita sendiri. Jadi Allah dalam hal ini selalu memberikan peringatan kepada manusia agar manusia itu sendiri selalu menjaga apa yang telah diberikan Allah kepada kita.
Pemirsa LTV, marilah sama-sama kita dengarkan kesaksian salah satu warga Nagari Kambang Utara di saat awal mulanya banjir datang menerjang pemirsa. Sanggarapan. Sehingga napo tuh sanggarapan itu. Ala masih bisa kami dari umaran ke masih bisa kau main anak keluar. Yo, masih bisa ko bawa. Iya. Ibu rumah iman hari jam sana 10 lah. Iya. Lain kau tanya lah. Oh, rasa tadi gini. Tu anak-anak kan di luar. Kalau tidak dapat kami anak iman kan di luar itu keluar sama kami ya. Iya. Sado nangai kandi resol kami ke apu sado. Pokok habis mati sado lah. Iya. Sado lewat dapat bantuan ya bijak bakau lalu ya. Iya. Iya. Dola anak orang dapat singko pintu man deh. Tolong kami aja ni. Anak kalau nangis mama singko pintu man. Anak-anak lagi. Iya. Dia buka pintu jendela rapuh dia. Mampu mancingkan seorang. Anak kecil tu buang kali satu timur balik ya. Iya. Dari dalam rumah dia tanam mana, bak mana lah tiba dalam rumah kami lain. Iya. Masuk dalam satu lah. Iya. Masuk nak selawai berdua. Iya. Tiba di dalam tagak sementara selama iwan dapur ya, tak ada besar ya. Maka kerja pintu dapur, tolong dapur kecil, bananya lah lalu tu masuk bilik, masuk apa pagu dapur. Iya, pagu dapur. Iya lotiang. Iya, kalau bawa anjong seorang. Menjawab dengan kadang seorang kata. Iya. Lah nanya sado apa bau ni duit lele. Nanya dah kata. Yo ipen tu bukan tolong apa. Untuk tolong mananyian. Iya tolong lah. Mana tak baca dah berduit ko. Kami untuk menonton berduit iman. Iya. Jadi apa itu lah pola bisa doang kadang-kadang tu. Tinggal tu rumah bini mandi seorang lama sama je wen kadang badan. Iya. Itu nampak yang menanya. Iya. Badan gadang. Iya. Nang kali jujong nyo ka bagi deh. Iya. Mama namanya pijaa, nyo nak bajaja ipan ke deh. Iya. Sehingga rapi nyo kan tong apa bau juga. Ndak ada baso deh. Iya. Dia ni cek apa ni tu ke rumah. Iya. Bau dulu kate apa panen enggak kaki do. Iya. Bau mengapai nyo kate. Bau dulu kate. Iya. Bisa do ngadang kami tinggal berdua bawah iman. Iya. Lagi mulai jam 1 lah dapat kuah. Anda bisa bergerak le, bertanya sini kami iman le. Bak mana le iman le. Alabi nang adang kakek awak tak bisa dan tulen ada fikir lain. Ko tak kata lo dia tak bisa dan turunannya dia tahu siapa ke pengen lah lita. Itu kan la lita lah lagi kata juang. Jadi kami berdua sangat dua lagi mulai jam 1 ke bawah lah mulai ini ke susu. Iya. Tanang lo baru mantak susu. Iya. Susu dari jam 22 sampai ke jam 3 mangkok anggotku turun lah dan jajan ke bawah. Iya. Anggot pinggang lah. Lah turun ke bawah kami turun dan ada tekanan dan himat kuah kau nanti kemarin ya. Minta tolong tekanan dan pan himat apa kabar antara ibu apa cari lah ni. Cari kayaknya wanangnya kayaknya yo yang di Jep. Wanangnya kayaknya. Mana bagantung di jendela tali dia nanya pon ni. Bagantung tu tali dia ni betul kata. Iya. Lain apa bagantung. Dari sanjo ni semua seorang. Ni lelaki awak lagi. Iya. Itu nama nolong itu mana itu selamat. Iya. Bawakan jam 3. Melalui sini ni saya bawa juang kata sampai jam pagi. Iya. Nyodek dah letak. Pagi baru bawa pulang. Kami lah siang hari lah kalau ko airnya lah mulai angkol ya. Makan rumah nak bisa deh, batangnya bertujuh dah pun ni lagi dah jam sampai. Iya. Sampai pagi ni. Pagi lagi aja jam 6 pagi tu lah sing apa ya? Angkut ko wah. Oh yang kalau tweet baru. Tweet baru lu kalian ni. Iya. Rumah ni. Iya. Masih tweet dia jalan baru ni. Iya. Dia dua ni jalan. Apa nama tu? Wali Nagari ada kayaknya tadi.
lalu tak salah lah ya do sama ya bupati tadi. Oh, sama Yopati. Nah, Kalau bantuan-bantuan lah dapat. ada tapi yang di kantor awak nyantai awak banyak tapi jadilah. Saudara-saudaraku yang beriman, semua cobaan adalah datang dari Allah, dan kita hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Allah agar semua bencana yang didatangkan oleh Allah itu tidak menimpa kita. Manusia cuma bisa berkehendak, dan Allah lah yang maha memberikan sesuatu. Bencana-bencana yang didatangkan oleh Allah itu adalah sebuah bentuk ujian kepada manusia, agar manusia itu lebih takut kepada Allah dan beriman kepada Allah, serta mengakui kehebatan Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Dan apabila Allah berkehendak hanya dengan mengucapkan kun fayakun, maka semuanya akan terjadi. Jadi marilah kita ambil hikmah dari cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Semoga dengan adanya cobaan ini, keimanan kita kepada Allah lebih kuat lagi. Pemirsa yang beriman, di salah satu ayat Allah mengatakan, telah terjadi kerusakan baik di daratan maupun di lautan, itu akibat ulah tangan manusia. Jadi sebagai manusia sebenarnya kita diwajibkan untuk menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Nah, seharusnya kita selalu menjaga apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan, kemudian berupa harta benda yang semuanya itu adalah milik Allah, dan kita sebagai manusia hanya diberikan hak pakai atau titipan. Jadi sudah seharusnya apabila datang bencana, semuanya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kejadian banjir kok setelah sembahyang maghrib. Ya. Jadi hari lah mulai dingin loh. Tak lama kami cari tengah iya, alam mulai loh nyanyi, oke kan. Jadi kami perhatiannya tengah iya kok makin lama makin nyanyi yo. Iya. Jadi kami mau kepada warga untuk segera berevaluasi. Iya. Untuk memindah-mindah barang. Iya. Jadi tak lama lagi ayah kok alam mulai lo masuk ke laman rumah ke jalan ya hujan lapis ditambah lo hujan lapis bagai kan Pak. Iya. Jadi sekitar jam 9 ayah kok lah mulai lo nyanyi angan pinggang Pak. Tarik-tarik kan tambah tibo kayu-kayu gadang oke Pak mantata rumah kan. Jadi tak lama lagi Lapani sado. Lapani sado ya Pak. Bisa selamanya. Untung do pemuda yang siap untuk mati lah. Ya, untuk menyelamatkan warga. Relawan tiba mana Relawan yo. Iya. Jadi apa tugas kejo relawan kok Pak malam tuh? Nah, yang pertemuan menyelamatkan warga. Iya. Itu pertemuan. Lu yang bisa maupun ayo kadang kayu membeli rumah, mantap rumah. Mantap rumah itulah yang kena tangkis. Ya. Kami belan taruh kayu timbul taruh.
kayu kadang dari jam 8 sampai jam malam. jam 2 pagi. Pasangan dari air untuk Jadi ke mana warga mengungsi? Sebagian arah Kabuki, sebagian warga ada yang mengungsi di rumah masing-masing. Yang di rumah masing-masing tuh emang nggak bisa untuk lari ya Pak. Alhamdulillah untuk penjual ya. Nah, kalau untuk apa? Untuk ternak? Untuk ternak mah ada sekitar 3 waliku. Jawi. Yang mati. Ternak. Ya. Kini apa lagi? Harapan lagi. Harapan kami untuk bapak-bapak tuh kalau ada kami sama membutuhkan makanan terutama Pak. Baju, itu dapur umum Pak. Ya. Bantuan dah. Jadi untuk sementara kini kalau makan di mana kok makanan ada pe kok? Bagi pas sama Pak, ada yang sebagian punya spermi bagi sama Pak. Bagi dan tandam itu bawa masaknya. Bantuan dari negari tadi boh? Salah, sebagiannya banyak yang dapat. Oh banyak yang dapat. 500 Aja ini bantuan yang bagikan di negari itu apa tuh? Bagi ya. Iya. Kalau mie dia berapa buah? Cuma. Kalau nasi? Bagi bisa bungkus orang. Jadi kalau nasi yang siap makan ada. Nasi yang siap saji lah ada dapat bantuan. Oh nak mencukupi dah. Oh nak marato dah. Iya, karena memang petugas dari kabupaten walaupun bupati mana kakeknya yang pertama kali itu kan cuman mendata dulu. Karena apapun jenis bantuan kalau tidak ada datanya tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan. No. Jadi kini kan memang awak harus maklum itu tuh. Yang kedua harapan pakaian ya. Iya. Iya. Pakaian. Iya. Iya. Selimut. Itu yang kekurangan mana Pak? Iya, selimut ya. Alah. Iya. Iya. Pemirsa LTV, demikianlah video kali ini. Semoga semua kejadian-kejadian ini menjadi iktibar bagi kita dan menjadi pedoman bagi kita, karena kita meyakini semuanya adalah datang dari Allah dan semuanya juga akan kembali kepada Allah. Demikianlah acara kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.